Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang, Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari kita renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan kita hari ini sampai di dalam Kitab Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14 saya akan membacakan ayat yang ke-13. Roma 14 ayat 13 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan menjadi batu sandungan. Mari kita observasi ayat yang sudah saya bacakan ini. Nasihat apa yang dituliskan di dalam ayat tersebut? Nasihat apa yang dituliskan di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-13? Yang pertama dituliskan bahwa jangan kita saling menghakimi lagi. Nasihat yang diberikan jangan saling menghakimi. Dan hal ini dibahas di dalam Roma pasal 14 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang yang menghakimi orang lain karena orang tersebut merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya benar dan orang lain salah. Padahal belum tentu dirinya benar. Semua orang punya kelemahan. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan kita saling menghakimi, karena kita juga punya kesalahan. Kita juga punya kekurangan, punya kelemahan. Nasihat yang kedua yang diberikan di dalam Roma 14 ayat yang ke-13 ini, jangan menjadi batu sandungan. Dikatakan jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Batu sandungan artinya sesuatu yang menjadi rintangan. Jangan kita menjadi rintangan bagi saudara seiman kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan mereka mundur karena cara hidup kita. Jangan mereka mundur disebabkan karena perkataan kita. Itu namanya kita menjadi rintangan bagi mereka. Kita menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Banyak orang Kristen yang hidup sesuka hati mereka. Sehingga hidupnya bukannya menjadi berkat. Hidupnya bukannya menjadi teladan yang baik. Tetapi hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena hidup semaunya sendiri. Hidupnya tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksi Kristus, tidak menjadi garam, tidak menjadi terang, tetapi hidupnya menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang hidup di tengah-tengah lingkungan yang memiliki keberagaman budaya, di tengah-tengah bangsa yang memiliki keberagaman kepercayaan. Namun adanya perbedaan bukanlah alasan
untuk menjadi penyebab sebuah konflik. Adanya perbedaan bukan menjadi alasan penyebab terjadinya masalah, persoalan, permusuhan, dan lain sebagainya. Konflik karena perbedaan itu pernah dialami oleh jemaat yang ada di Roma. Ada konflik di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma karena ada perbedaan pandangan. Ada kelompok Kristen Yahudi, di mana kelompok Kristen Yahudi ini mereka masih memegang teguh peraturan dan adat istiadat Yahudi. Mereka masih mentaati aturan dan adat istiadat Yahudi. Baik tentang makanan, makanan ini haram, tidak boleh dimakan. Makanan ini boleh dimakan. Juga mengenai perayaan-perayaan hari raya. Namun di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma juga ada kelompok orang Kristen non-Yahudi, orang Kristen yang bukan Yahudi, yang cara hidup mereka tentunya tidak mengikuti aturan adat istiadat orang-orang Yahudi. Sehingga ada perbedaan. Perbedaan itu membuat jemaat yang ada di Roma itu ada konflik. Mereka saling menghina satu dengan yang lainnya. Mereka saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Sehingga berujung dengan pertengkaran, perdebatan yang panjang yang menguras emosi, menguras energi, dan membuang-buang waktu. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma agar jangan membuat saudaranya jatuh atau tersandung. Jangan menjadi batu sandungan bagi saudara yang lain. Baik itu dari apa yang dimakan atau dari apa yang diperbuat, maupun apapun yang dapat menyakiti perasaan sesama saudara, itu harus dibuang, harus disingkirkan, jangan menjadi batu sandungan. Paulus ingin jemaat yang ada di Roma hidup rukun, hidup penuh kasih, sekalipun ada perbedaan. Ada jemaat Kristen dari orang-orang Yahudi yang masih hidup memegang Taurat, memegang aturan dan adat istiadat Yahudi, dan ada jemaat Kristen yang bukan Yahudi, yang hidupnya ya boleh makan apa saja, tidak ada makanan yang haram. Di dalam Roma 14 ayat 15 dikatakan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Kita diberi hikmat oleh Tuhan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bila karena makanan kita menjadi batu sandungan, bagaimanakah orang dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita? Janganlah kita menyulut api untuk sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Akan tetapi marilah kita kejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di dalam Roma 14 ayat 19 dituliskan di sana, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi tidak perlu, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain karena makanan dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera.
Ada perbedaan ya pasti ada. Tetapi marilah kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, interpretasi pelajaran yang dapat kita ambil adalah janganlah menjadi batu sandungan, tetapi hiduplah di dalam kasih. Sekalipun kita punya pandangan yang berbeda dengan saudara kita seiman yang lain, tapi marilah kita hidup saling mengasihi, hidup saling menghormati satu dengan yang lainnya. Aplikasi di dalam kehidupan kita, kalau ada saudara kita mungkin ya mereka menganggap memiliki pandangan, wah makanan tertentu itu haram, makan daging babi itu haram, mungkin kalau ada yang seperti itu, ya mari kita saling menghormati, jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita tahu firman Tuhan bahwa makanan halal itu sudah dihalalkan di dalam perjanjian baru. Jadi tidak ada makanan yang haram kecuali darah, kecuali binatang yang mati dicekik, makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu yang tidak boleh. Tetapi ketika kita makan sesuatu dan itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, ketika kita makan sesuatu itu bisa mendatangkan sial bagi orang lain, jangan kita makan di hadapan mereka. Kalau sedang ada mereka ya jangan kita makan di hadapan mereka, malah pamer-pamer kepada mereka. Jangan seperti itu. Itu namanya kita menjadi batu sandungan. Perbedaan pasti ada. Tetapi mari kita saling menghormati, tetap saling mengasihi, tetap hidup bersama saling rukun, hidup di dalam kebersamaan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Jangan menjadi batu sandungan dan jangan saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan tekun mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Engkau Allah yang memberikan teladan yang baik bagi kami. Mari Tuhan, hidup kami mau menjadi saksi-Mu. Kami mau hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan kami untuk hidup saling mengasihi. Mampukan kami untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GPD LSD Magelang, dimanapun mereka berada. Akhirnya, hendaklah kami keluarga GPD LSD Magelang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.